Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi pada saat ini. Kita akan lagi mendengarkan firman Tuhan. Hari ini adalah hari Pantekosta, hari kemenangan buat kita semua. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara sekalian kita tundukkan kepala untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah kami yang heran, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan belajar lagi dari kebenaran firman Allah. Mari Tuhan beserta dengan kami, Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Pantekosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya. Saudara-saudara, pada hari Pantekosta, di saat itu setelah Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan kepada murid-muridnya kuasa Roh Kudus. Dia memenuhi mereka semua dengan kuasa Roh Kudus. Ada tanda-tanda ajaib berupa tiupan suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api di atas murid-murid. Di dalam Alkitab banyak sekali pekerjaan kuasa Roh Kudus yang dilambangkan sebagai atau serupa dengan api yang menyala. Bahkan kita tahu bersama ada lagu-lagu Pantekosta yang lama yang menyatakan bahwa Roh Kudus itu seperti api yang menyala. Dan api ini tidak boleh padam. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19, satu ayat yang pendek dan kita juga seringkali membacanya. 1 Tesalonika 5 ayat 19 katakan, janganlah padamkan roh. Kata padam digunakan untuk api, saudara-saudara. Salah satunya adalah untuk api. Kalau Tesalonika katakan, janganlah padamkan roh, berarti roh itu seperti api yang menyala-nyala. Roh Kudus seperti api yang menyala-nyala. Dan api ini tidak boleh padam. Api Roh Kudus dapat padam, tapi tidak boleh padam. Ada sebuah kejadian dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan buat kita semua. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ayat ketiga ini dari Kejadian pasal yang ke-6, dalam terjemahan lama dikatakan, saya akan bacakan terjemahan lama, maka firman Tuhan, bahwa rohku tiada akan berbantah-bantah selama-lamanya dengan manusia, karena hawa nafsu jua adanya, melainkan tinggal lagi panjang umurnya 120 tahun. Dikatakan bahwa Allah tidak akan berbantah-bantah lagi dengan manusia. Dan kalau kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua itu, memang
manusia berbantah-bantah dengan roh Allah. Apa yang Allah katakan? Bahwa mereka tidak boleh mengambil anak-anak manusia menjadi pasangan hidup mereka. Tapi anak-anak orang-orang percaya pada saat itu, mereka berbantah-bantah dengan roh Allah. Saudara-saudara, berbantah-bantah mempunyai arti menentang. Berbantah-bantah mempunyai arti memberontak terhadap Roh Kudus. Kalau kita menentang, kalau orang percaya, anak Tuhan menentang Roh Kudus, kalau seorang percaya berbantah-bantah dengan suara hati, dengan suara Roh Kudus, maka orang itu dikatakan, Alkitab katakan, memberontak terhadap Roh Kudus. Yesaya pasal 63 ayat 10 katakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Pada saat seorang percaya melawan, memberontak, menentang, berbantah-bantah dengan firman Tuhan, dengan Allah, dengan suara Allah, maka orang itu katakan roh Allah akan menjadi lawan dari orang itu. Dan hal ini dapat memadamkan api dari kuasa Roh Kudus. Api Roh Kudus bisa padam kalau anak-anak Tuhan berbantah-bantah. Sebab itu saudara-saudara, janganlah kita membantah apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan. Janganlah kita menentang yang menjadi firman Tuhan, supaya api Roh Kudus yang ada di dalam kita itu tetap menyala, supaya dia tetap menyala, berkobar terus dan tidak terpadamkan. Alkitab mencatat ada beberapa pengalaman dari orang-orang percaya sehubungan dengan pekerjaan api kuasa Roh Kudus ini. Yang pertama adalah Raja Ahab pada saat itu memerintah bersama dengan istrinya. Mereka memerintah bangsa Israel. Raja Ahab ini kita tahu bahwa dia adalah raja yang jahat, raja yang membuat orang Israel ikut berdosa, melakukan dosa dengan cara mereka menyembah kepada Baal. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Israel. Pada satu kali, Nabi Elia yang hidup pada zaman itu, Nabi Elia mau membuktikan bahwa Allah yang sesungguhnya bukanlah Baal. Allah yang sesungguhnya adalah Allah orang Israel. Dia menyusun korban bakaran di atas mezbah yang sudah dia buat. Lalu dia katakan, kalau Allah Israel itu mengirim api dari sorga, maka itulah Allah. Dan Elia berdoa kepada Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38 katakan, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Allah membuktikan bahwa ia adalah Allah. Dia menurunkan api, membakar korban yang dipersiapkan oleh Nabi Elia. Api yang dari Allah itu membuat bangsa Israel kemudian kembali bertobat. Mereka menyembah kembali kepada Allah yang hidup. Bukan, tidak lagi menyembah kepada Baal, tapi kepada Allah yang hidup. Api yang dari Allah itu mengadakan pertobatan bagi umat Allah. Kalau saudara dan saya ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah, jangan padamkan pekerjaan api Roh Kudus. Jangan lagi kita mendukakan Roh Kudus. Tapi marilah Roh Kudus itu kalau kita ada di dalam kita, dia akan bekerja. Dia yang akan mengerjakan pertobatan-pertobatan di dalam kehidupan kita. Contoh yang kedua tentang bangsa Israel. Pada saat mereka harus keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, perjalanan mereka dipimpin oleh Allah sendiri. Mereka harus melalui padang gurun siang dan malam. Saudara-saudara, keadaan padang gurun di waktu malam sangat gelap. Apa yang Allah buat?
apa yang Tuhan buat. Keluaran 13 ayat 21 katakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ada tiang api yang menuntun bangsa Israel tetap berjalan dalam kegelapan, sehingga mereka dapat maju terus. Tiang api itu berjalan memimpin bangsa Israel sampai mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara-saudara, keadaan dunia sekarang ini semakin lama semakin susah. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Tidak pernah terbayangkan oleh kita bagaimana virus yang kecil, virus corona itu dapat membuat seluruh dunia berubah, dan dampak yang ditimbulkan sangat besar di semua aspek kehidupan. Ada banyak orang menjadi susah, tidak tahu apa yang harus dibuat, seperti berjalan di dalam kegelapan. Saudara dan saya memerlukan pimpinan dari api, dari tiang api itu. Dan tiang api itu yang menuntun bangsa Israel sampai kepada langkah yang terakhir. Mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, tidak dapat terbayangkan bagaimana kita harus hidup di dalam dunia ini tanpa pimpinan kuasa Roh Kudus. Tanpa ada satu kuasa yang dapat menyadarkan kita atas segala dosa kita, yang dapat membuat kita berbalik dari kejahatan kita, yang dapat membuat kita bertobat, lalu kemudian memimpin kita. Sekalipun sepertinya kita tidak tahu apa yang harus kita buat, tapi ada Allah yang di depan kita. Dia seperti tiang api. Allah Roh Kudus itu yang bekerja. Pada saat dia bekerja, dia yang akan memimpin langkah kita. Mari, saya mau ajak saudara-saudara, saya mau dorong saudara-saudara untuk kita terus mencari kepenuhan kuasa Roh Kudus. Dunia tidak akan semakin baik. Kita memerlukan seorang penolong, kita memerlukan sebuah kuasa yang besar yang dapat menolong, memimpin kehidupan kita sampai langkah kita yang terakhir, sampai kita masuk ke dalam sorga yang mulia. Puji Tuhan, ada Allah Roh Kudus yang menyertai kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih. Ada banyak Tuhan Yesus hal-hal yang kami lakukan yang mungkin mendukakan Engkau ya Tuhan. Tapi setelah mendengarkan firman-Mu, kami mau berbalik. Kami mau kembali kepada jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami. Pada saat hati kami dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kuasa itu yang dapat memampukan kami meninggalkan segala dosa, lalu berbalik kepada Tuhan. Kuasa itu yang dapat memimpin kami selangkah demi selangkah, setiap hari berjalan dalam kebenaran Allah, sampai kami masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan sediakan kepada kami. Inilah yang menjadi kerinduan kami saat ini Tuhan. Biarlah Allah beserta dengan kami, biarlah Allah memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Engkau selama-lamanya, selama kami hidup di dalam dunia ini. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, Allah yang bekerja di dalam kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.